Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mengerjakan tugas dari Pak kita bersama FHMH tentang wawancara ke mahasiswa senior tentang pendapat mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu kakak-kakak yang kami wawancarai. Oke, pertama perkenalkan nama saya Didi Madida. Saya dari kelas 8. Perkenalkan nama saya Tarjana Dura. Saya di sini sebagai mahasiswa semester 8 prodi Ilmu Komputer. Sebenarnya kami mau wawancarai kita ngobrol santai ya kak. Oke. Yang pertama itu pandangan kakak berdua ini tentang sebagai mahasiswa senior mengenai pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini. Jadi sebelum masuk ke mana, kita tarik dari awal, dari atas. Apa sih arti demokrasi? Demokrasi kan artinya suatu sistem pemerintahan di suatu negara yang kekuasaannya tertinggi itu ada di rakyat. Jadi rakyat ini punya andil dalam segi memilih pemimpin politik, dari segi mungkin mengatur atau menyusun undang-undang, atau dari diskusi mungkin membahas tentang negara apapun itu lah. Dalam demokrasi itu pilar utama itu adalah kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi ya. Jadi itu Mbak Ia nanya tentang pendapat saya tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Kalau untuk saya sendiri saat ini Indonesia itu demokrasi itu sama aja omong kosong. Alasan utamanya kenapa? Karena kita sini nggak bisa bebas berpendapat. Contoh kemarin teman kita Andre Yunus, wakil koordinator Kontras, ketika dia berpendapat tentang RUU TNI, setelah itu dia dapat penyiraman air keras kan, dan ternyata pelakunya itu instansi tersebut yang dia kritikan. Nah dari situ kita tanya apa alasan penyebabnya kan? Ternyata disebabkan oleh katanya mereka merasa tersindir, dan Andre Yunus ini kawan kita ini itu pemecah belah bangsa. Lah, pemecah belahnya di mana kan? Itu kan kita bebas berpendapat dan bebas berekspresi. Nah, jadi menurut saya demokrasi di Indonesia sangat-sangat ambruk ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tarik lagi dari pemimpinan. Untuk saat ini pemimpinan Prabowo sama saya demokrasinya sangat amat jelek ya. Kemarin itu teman kita demo tentang MBG dan lain-lain. Respon presiden kita apa? Ya respon presiden kita sangat amat tidak demokrasi. Dia bilang itu antek asing lah, bayaran dari asing lah dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari rakyatnya. Rakyat kita ini belum cocok untuk disebut negara demokrasi. Karena apa? Karena rakyat Indonesia itu masih menganut paham fanatisme. Apa itu fanatisme? Mereka terlalu mengagung-agungkan sesuatu yang mereka anggap baik lah gitu. Jadi ketika kita sudah ada, mereka sudah menganut fanatisme, mereka tuh nggak peduli lagi pemimpin yang mau bagus, mau jelek, pokoknya bagus menurut mereka. Jadi menurut saya demokrasi di Indonesia ini sangat amat jelek dari dulu sampai sekarang ya, gitu itu aja demokrasi yang omong kosong menurut saya. Menanggapi dari Pak Ari, rakyat itu dibebankan pajak. Pajak untuk apa? Untuk kembali ke rakyat juga. Mungkin untuk mendirikan jalan, namun pelaksanaannya tidak. Kita bayar pajak untuk mereka makan, untuk mereka makan, untuk mereka hidup. Tapi seperti yang bilang Pak Ari, kita kritik, kita mengkritik, tapi respon dari presiden itu tidak mencerminkan suatu kepala negara. Jadi ada asing, dibalik ada asing, Soros segala macam. But apa buktinya? Sedangkan sudah terbukti, ada bukti gini. Di demo kemarin kan ada dua sisi dokumen. Yang pertama kita lihat demo itu kan dari kalau ini organisasi BEM, dari BEM UI ya, dari BEM lah, bukan dari UI sama yang lain. Itu mereka
benar-benar dia poinnya tentang MBG, tentang ya semuanya itulah. Nah, satu lagi ada dari BEM apa ya, Pak? Pokoknya ada yang terkenal, itu enggak terkenal, ternyata dapat uang sekitar berapa juta ya, 200 apa ya, 2 juta sekian segitu, terbukti gitu. Makanya sebenarnya apakah pemerintah kita itu sedang mempropaganda kita atau sedang apa? Setidaknya, jikalau belum mampu mengatasi suatu masalah di Indonesia ini, cukuplah bilang maaf atau gimana itu untuk menenangkan respon dari rakyat. Bayangkan dolar lagi lemah, MBG tidak bisa efektif, namun presiden kita sendiri bilang kayak ini tidak ada apa, ini tidak apa-apa, cuma apa kecil lagi. Bahkan dampak dari MBG kan ada kematian beberapa orang, beberapa ratus siswa, beberapa siswa, dibilang hanya beberapa persen. Jadi nyawa hanya dilihat sebatas ya, cuma hanya angka. Nah, itu Gimana lagi? Ada satu lagi yang kita tahu kan pasti masih banyak kritik-kritik di medsos kan Kak, di X, di TikTok, di IG dan lain sebagainya itu. Nah itu merupakan sebenarnya itu jadi penyelamat untuk suara kita bisa tersuara atau bahkan malah jadi ancaman untuk memecah belah suara-suara kita itu, kayak adu domba segala macam itu. Menurut kita ini mengambil dari sisi MBG tadi. Kenapa aspek utama kita malah tidak MBG? Kenapa? Sedangkan yang aspek penting itu pendidikan jadi aspek penunjang. Sebenarnya salahnya di situ menurut saya ya. Saya walaupun bukan mahasiswa hukum, tapi saya sebagai orang awam. Kenapa pendidikan harus jadi penunjang? Kenapa tidak jadi utama? Nah, dengan efek dari pendidikan itu bukan jadi hal yang utama, bukan aspek yang penting, gini kita. Beginilah SDM rakyat Indonesia, beginilah SDM dari univ. Banyak kok apa mahasiswa universitas, bahkan di sini pun banyak yang logika falasi. Bilang kalau pemerintah melakukan suatu kebijakan dan itu benar, misalnya kayak kemarin sempat dolar itu menguat walaupun cuma 200. Nah itu bilang itu harus diapresiasi. Padahal awal pelantikan Prabowo itu kan dolar 15 kalau nggak salah. Nah itu batas ya, itu nilai awal dolar pas Prabowo dilantik. Sebenarnya aku klik. Oke, selanjutnya banyaknya peran sosial media dari kita ini dari senjata atau dari penyelamat. Itu kalau menurut sudut pandang saya itu masih gitu ya. 50% yang penyelamat, 50% yang lagi enggak. Kenapa saya bilang enggak? Karena memecah belahkan bangsa itu termasuk itu dia ada di sosial media. Kenapa? Karena dibagi menjadi dua kubu, yaitu kubu pro dan kubu kontra. Nah, ketika kita bersuara ini banyak sekali buzzer-buzzer yang ikut kontra ketika dengan argumen kita. Tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka juga sebenarnya. Kenapa? Karena krisis ekonomi ini membuat mereka seperti itu. Karena ideologi itu nggak bisa membuat kenyang perut. Jadi menurut saya kalau sosial media itu apa menjadi senjata atau menjadi ancaman, ya tergantung kita ya. Kalau kita pintar-pintar membawa argumen gitu, kita berkritik tapi dengan cara bijaksana, jadi senjata kita. Yang penting jangan terprovokasi aja. Ya mungkin itu aja. Ya itu efek dari pendidikan tadi. Maksudnya kenapa saya lebih
menyorot ke pendidikan itu pendidikan emang menjadi tunjang. Bahkan sekarang pun siswa SMA, SMK, SD segala macam itu kayak pendidikan apa lah, bahkan guru belajarnya sedikit. Nah itu efeknya SDM kita. Jadi kalau yang dikasihkan yang itu perlu otak nggak bisa ngerti mana yang benar mana yang salah. Bahkan sekalipun itu presiden bicara yang nyeleneh tetap mereka bela atau yang Karena fanatisme. dan juga buzzer emang paling ngaruh. Mereka bisa memutarbalikkan fakta yang harusnya ini nggak sesuai, harusnya merugikan rakyat. Putar jadi apa ya? Jadi seolah wah benar pun juga. Ya. Efek pendidikan yang mungkin sekarang juga kami. Jadi sama satu lagi menurut saya itu kenapa Indonesia sosial media itu sangat menjadi activity. Yang pertama itu buzzer itu bukan cuma dari kaum SD rendah aja. Buzzer itu ada yang pintar. Buzzer itu mereka itu dibayar terus dibungkus dengan kecerdasan, jadi seolah-olah yang mereka berikan itu adalah suatu fakta itu. Tapi sebenarnya enggak ya. Paham ya? Jadi saran saya untuk teman-teman sekalian ini untuk bersosial media itu lebih bijak lagi ya, karena banyak sekarang itu belajar yang dibungkus dengan kepintaran itu. Jadi kalau kita kaum awam ya pasti kita ngerti-ngerti aja. Kayak kemarin tuh ada dolar naik, kita nyinggung ke dolar bentar ya, aku pengen bentar. Dolar naik katanya ada buzzer satu lagi influencer kripto terus ngomongin bahas politik. Ya kalau dari bahas kripto ya emang dolar naik itu yang bagus, tapi kalau kita bahas untuk aspek-aspek lainnya ya sangat jelek, sangat tambah jelek, apa-apa mahal, uang 100.000 itu kan udah nggak ada harga kan karena efek dolarnya. Mungkin itu, jadi menurut saya pintar-pintar aja dari sosial media. Lebih cek terus lagi bener nggak ini datanya, bener nggak ini fakta lapangan, nggak cuma lihat dari sosmed yang mungkin itu dari buzzer, yang mungkin itu gimana atau propaganda, karena emang pemerintah itu nggak segalanya, punya instrumen apa lengkap. Di sini saya ingin bertanya, gimana sih menurut kakak-kakak itu yang perlu diperbaiki agar demokrasi di Indonesia itu menjadi lebih baik? Setelah Oke, banyak. Apa nih coba semuanya nih? Kayak yang di demokrasi di Indonesia itu apa sih yang perlu diperbaiki biar lebih baik? Yang pertama itu demokrasi, kita bahas asal mula demokrasi itu ya kita bikin kebebasan untuk rakyat memilih sesuatu, dan yang paling tinggi dari pemerintahan itu adalah rakyat. Nah, kita ibarat kata kayak Socrates kemarin, Bapak Pilsubara itu mengatakan bahwa yang intinya kapal itu kalau kita ditunggangi nahkoda yang salah itu tetap jelek. Nah, demokrasi kita ini kan sekarang lagi jelek kan. Kenapa jelek? Karena rakyatnya juga jelek. Pemimpinnya itu gambaran dari rakyatnya. Nah, terus gimana caranya biar demokrasi kita ini bangkit lagi? Yang pertama itu kualitas pendidikan, itu yang harus diperbaiki. Yang kedua itu SDM, karena kalau pendidikan kita bagus, kita bisa bagus. Yang ketiga itu pemerintah kita harus siap dikritik dan siap menerima masukan dari rakyat-rakyat kecil, nggak cuma tutup mulut, tutup telinga, tutup mata ketika kita bersuara, ketika kita berbicara gitu. Ya mungkin itu aja sih, karena kalau semuanya udah berjalan saya yakin ekonomi Indonesia bakal baik. Menurut saya ya balik lagi, pendidikan nomor satu. Itu pendidikan adalah ibaratnya akar dari semua apa ya, dari semuanya ini, dari demokrasi lah, segala macam lah. Karena dalam pendidikan kita semua bisa kritis, bisa mikir lebih panjang, lebih luas. Nah di sini contohnya ya presiden sekarang ya. Mungkin ada sebagian yang memilih beliau tanpa riset, tanpa diselidiki, cuma ke bawah PYP. Itu fatal, itu sangat fatal. Mereka cuma lihat dari katanya Prabowo ini, dari pasalnya kayak gini, tapi lihat cara kualitas debat, kualitas mereka ngomong,
data fakta gimana. Ya, itu sangat disayangkan sih. Makanya pendidikan menurut saya nomor satu agar bisa berpikir lebih luas, bisa ya nggak cuma asal konsumsi gitu. Apa ada pertanyaan? Ya mungkin selain itu nggak apa-apa. Atau ada yang ingin ini apa perbedaan sudut pandang, apa kita menerima perbedaan sudut pandang? Apa nih? Mana aja? Silakan. Udah. Aman bertanya ya? Apa aja sih Kak hal yang paling positif yang sudah Kakak rasain dari adanya demokrasi di Indonesia ini? Kalau positifnya. Oke, kita tadi kan bicara tentang negatif terus ya. Jadi kita berusaha untuk positif lah ya ke pemerintah. Ya untuk positifnya itu yaitu kalau demokrasi itu berjalan dengan lancar, kita itu rakyat itu bisa dampak positif dan rakyat itu bisa bebas berekspresi dan bebas bersuara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bebas memilih pemimpin yang menurut kita sangat amat bagus itu positifnya. Kalau untuk yang saya rasakan sekarang untuk demokrasi Indonesia ini ya adalah dari banyaknya tuntutan demo kita yang pernah kita turun ke jalan itu adalah 1-2 itu yang didengarkan oleh pemerintah itu juga termasuk apresiasi bagi pemerintah kita. Itu sih dampak positifnya lagi. Kalau membahas soal positif dari demokrasi sekarang, dari saya pemilu. Nah itu menurut saya satu-satunya ya. Mungkin yang saya sekarang saya tahu pemilu. Ya itu pemilu hasil demokrasi. Karena apa? Pemimpin negara ini dipilih langsung. Jadi walaupun ya dalam mungkin di belakangnya ada settingan atau ada apa itu kurang tahu. Tapi dengan demokrasi, hasil demokrasi itu pemilu itu salah satunya. Ada lagi? Ada saran terakhir ya. Untuk sekarang semua mahasiswa berpikirlah secara terbuka, kritis, nggak apa-apa kritis, jangan takut. Ngapain sih berpikir pemerintah mau kritik pemerintah sekalian solusi nggak kayak gitu. Kita bayar pajak itu ya, kita bayar pajak yang gunanya buat nyari solusi apa yang ada, apa masalah yang ada di Indonesia. Nah itu tugas dari pemerintah. Kita bayar pajak ya buat itu sebenarnya. Jadi kalau apa sih kritik kalau nggak ada sekalian ini solusinya, perlu dievaluasi perlu diperbanyak lagi referensi semuanya. Jangan intinya satu, jangan sosmed gunakan utama. Dari saya, pesan dari saya untuk mahasiswa sekalian, teman-teman sekalian, jangan pernah takut berpikir kritis, karena perbedaan itu adalah sebuah kebanggaan. Jangan pernah takut untuk beda, karena Skogi pernah berbicara mendiamkan kesalahan adalah sebuah kejahatan. Jadi jangan pernah takut untuk melawan kejahatan. Ya, sekian saja. Semoga demokrasi di Indonesia lebih baik lagi dan kita memilih pemimpin negara dengan emang kapasitasnya, bukan dengan Mungkin hanya sekian sesi wawancara kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.